Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, kembali lagi berjumpa bersama saya Hidayat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan apa itu CSS ya. CSS ya, merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Oke, tak perlu berlama-lama ya. Pada pokok pembahasan kali ini ya, kita akan menjelaskan apa itu CSS. Kedua, contoh sederhananya, bagaimana pengaplikasian CSS tersebut. Yang ketiga, apa itu selektor ya. Yang keempat, mekanisme pengaplikasian CSS-nya ya, dari page HTML. Untuk poin kelima, ini kita akan jelaskan tersendiri ya. Nanti ada di video tersendiri. Nanti apa saja elemen-elemen yang membentuk CSS. Nah, sekarang apa itu CSS? CSS seperti saya bilang tadi di awal, merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Yang kedua adalah suatu cara untuk memformat atau membuat layout halaman web menjadi lebih menarik dan mudah dikelola. Artinya kita akan poles halaman HTML tersebut ya, atau halaman web tersebut. Yang ketiga, di dalamnya terdapat banyak style. Mungkin ya, nanti pasti akan banyak style yang memformat setiap layout pada page HTML ya. Yang keempat, CSS dapat dituliskan pada bagian body, head, atau suatu dokumen HTML yang diletakkan di sebuah file eksternal. Artinya baik bisa kita disematkan pada file HTML itu sendiri, atau kita pisah menjadi satu file tersendiri ya. Misalkan nanti dikasih nama gaya 1 atau style 1 sesuai namanya, nanti kita panggil ke dalam dokumen HTML-nya. Yang kelima adalah perintah-perintah CSS dibatasi oleh tag style. Yang untuk awalannya adalah tag style dan diakhiri /style. Itu adalah hukum pastinya. Nah, ini adalah contoh sederhana dari pengaplikasian suatu atau memformat suatu judul yang menggunakan CSS. Di sini saya kasih format CSS-nya untuk H1. H1 adalah judul, memformat judul di satu halaman HTML. Nah, H1-nya kita format ya, kita set, dikasih nilai. Misalkan fontnya adalah Arial, warnanya biru ya, tergantung nanti nilai yang kita kasih di sini ya. Di sini saya menggunakan aplikasi editor Sublime ya, Sublime. Dan untuk browsernya kita menggunakan Chrome ya. Browser ini sebenarnya tidak terbatas ya. Browser ini bisa kita menggunakan Chrome, Mozilla ya, atau Opera, itu sama saja ya. Nah, sekarang masuk ke apa itu selektor. Selektor merupakan nama yang diberikan untuk setiap style yang berbeda yang untuk dibuat nantinya ya. Seperti tadi, misalkan selektornya untuk kita fokus di judul ya. Nah, di dalam style ini
Nanti bagaimana setiap selektor akan bekerja, contohnya memformat, font, color, dan lain-lain. Kemudian di dalam body halaman web, selektor tersebut dipanggil lagi untuk mengaktifkan. Artinya mengaktifkan settingan di dalam CSS yang kita sudah berikan, ya. Kalau tidak dipanggil, nah itu yang setiap settingan yang kita lakukan itu tidak bisa terimplementasikan di halaman webnya. Jadi saat pemanggilan nama style itu harus konsisten, ya. Misalkan A, ya dipanggil A sesuai formatnya masing-masing. Nanti ada contohnya, ya. Sekarang jenis selektor. Jenis selektor ada 3. Yang pertama adalah selektor HTML, 2 selektor class, yang ketiga selektor ID, ya. Selektor HTML seperti contoh yang pertama, ya, tadi judul. Yang selanjutnya selektor class. Nah, kalau selektor class digunakan untuk mendefinisikan style yang dapat dipakai, ya, tanpa melakukan redefinisi kembali, ya. Jadi contohnya misalkan sintaknya adalah begini, kelas selektornya apa namanya, ini terserah, ya. Jadi properti apa yang nilainya yang akan kita ubah. Contoh seperti ini. Sini ada kasih nama misalkan dot headline. Yang saya set adalah fontnya, size font, dan warna font. Jadi setiap konten HTML-nya, tulisan di sini ada 2, ada yang bold dan italic. Artinya italic di sini yang cetak miring. Nah, jadi di setiap komponennya, misalkan komponen tulisan yang pertama ini, yang untuk bold kelas kita panggil, ya, kita panggil selektor kelasnya. Di sini namanya adalah headline, ya. Pemanggilan tidak perlu seperti penulisan pada style CSS-nya. Di sini ada dot headline. Pada saat dipanggil nggak perlu pakai dot headline, tapi cukup panggil headline saja, pasti akan muncul di editornya, ya. Editor ini banyak sekali, ya, bisa Anda menggunakan Node++, Sublime, ya. Kalau di Linux, ya, bawaan Linux sendiri itu sudah lengkap, ya. Selanjutnya span and div, ya. Span atau span and div adalah suatu 2 tag yang sering dikombinasikan dengan selektor class, ya, yakni span and div. Tag span adalah suatu inline tag dalam halaman HTML, berarti tidak ada pergantian baris atau line break yang disisipkan sebelum atau setelah penulisannya. Jadi ya, di satu kesatuan. Kalau satu kesatuan kita menggunakan span, ya, dalam satu halaman HTML. Nah, sedangkan untuk div itu adalah block tag dalam HTML. Berarti di sini ada pergantian baris secara otomatis disisipkan untuk memberikan jarak antara satu blok dengan blok yang lain. Contohnya sederhana seperti misalkan kita membuat sebuah new document di Word, itu per alinea, artinya memisahkan alinea satu dengan alinea satunya, itu kita menggunakan tag div ini, ya, tag div ini. Nah, jadi tag div ini juga sering digunakan untuk mengimplementasikan sebuah layar, ya, karena layar merupakan blok-blok informasi yang terpisah. Tag div juga salah satu pilihan yang tepat saat membuat layar pada HTML, ya, atau pada halaman web. Jadi tag div ini banyak fungsinya nanti, ya, untuk mempercantik, ya, layout sebuah halaman
HTML. Nah, sekarang masuk ke selektor ID. Selektor ID khusus untuk digunakan yang berhubungan dengan suatu objek dan memanfaatkan ID unik. Bisa digunakan saat bekerja dengan layer. Sintaknya, contohnya di sini sintaknya hashtag ID selector. Ini propertinya berapa yang akan dirubah, nanti dikasih nilai sama seperti yang kelas tadi. Cuman di sini kita menggunakan hashtag ya untuk kasih namanya. Sama juga seperti kelas tadi, pada saat pengaplikasiannya ya, kalau di komponen CSS-nya itu dikasih hashtag nama ID selektornya. Ya, terserah ini mau 1, 2 atau yang lain ya. Tapi saat pemanggilan ya, pastinya harus konsisten pemanggilan ID selektornya. Jadi tidak boleh artinya di sini tidak konsisten. Dan sama seperti kelas tadi, dia pemanggilannya jangan seperti menuliskan di stylenya ya. Jadi di sini ID-nya kita panggil sesuai namanya saja, hashtagnya ditinggal ya. Nah, di sini ada contoh sederhana bagaimana kita mengaplikasikan selektor ID ini pada satu halaman HTML. Jadi di sini posisinya yang berubah ya, posisinya berubah dan warnanya yang berubah. Nah, untuk melihat settingannya sudah betul apa tidak, atau komponen apa yang membentuk ini di halaman HTML-nya, bisa klik kanan dan pilih inseksi elemen ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke pokok bahasan selanjutnya, yakni pengelompokan selektor. Beberapa style yang sebagian propertinya memiliki nilai yang sama ya, pastinya akan kita satukan kalau dikelompokkan artinya. Jadi misal jenis font yang sama, mendefinisikan font yang tidak perlu lagi dilakukan satu demi satu setiap selektor yang kita lakukan. Jadi misalkan fontnya sama semua, itu kita kelompokkan atau kita satukan satu selektor saja ya. Misalkan font, warna, posisinya misalkan sama, boleh ya, sesuai apa yang setiap sama. Contoh misalkan di sini contohnya dia menggunakan 3 selektor yang terpisah awalnya, yakni .headline, .subline, .infotext ya. Nah, setiap properti yang sama ya, bahkan nilainya sama, itu kita satukan. Misalkan contohnya di sini tinggal .headline, .subline, .infotext ya. Kita satukan. Bagi yang properti nilainya yang berbeda, itu tetap kita buat baru lagi, artinya kita olah lagi ya. Jadikan satu selektor per bagian. Yang bagi yang sama kita jadi satukan. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh di sini misalkan dia fontnya Arial semua sama. Jadi nggak perlu lagi kita tulis panjang-panjang ya. Jadi kita singkat saja menuliskan sintaknya. Nah, di sini yang disatukan ini adalah font ya. Font nih. Dan ini merupakan salah satu contoh style atau
pengaplikasian CSS secara terpisah. Artinya terpisah tidak satu kesatuan pada page HTML-nya sendiri, tapi nanti kita panggil ya tipenya CSS di mana dia berada. Oh, namanya adalah style CSS. Berarti ada di file tersendiri style.css di sini ya. Jadi setiap formatnya ada di sini. Nah, yang di format tinggal dipanggil di halaman HTML-nya. Itu salah satu contoh pembuatan CSS yang terpisah dengan artinya kita kelompokkan setiap properti yang nilainya sama. Nah, sekian video tutorial kali ini ya. Jangan lupa like and subscribe. Nanti ada video lanjutan tentang CSS ini ya. Jangan lupa diimplementasikan agar semua tahu ya. Sampai jumpa kembali ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.